perempuan ketika dalam peperangan, ya. Jadi pasti saya terkait dengan saya hubungan misalnya dengan diri saya sendiri, ya, terkait dengan saya sebagai perempuan ketika berada di area border to border in conflict area country. Jadi itu ada namanya empati. Jadi ketika jadi border di daerah wilayah peperangan, itu pasti namanya ada traumatik untuk anak-anak, itu pasti ada, selalu ada. Nah, kita ini biasanya yang sebenarnya ini tidak mengarah ke gender, mengarah ke itu tidak. Tapi biasanya setelah selesai liputan segala macam, kita pasti mengarah ke tadi tempatnya penampungan pengungsi anak-anak tadi. Peran perempuan di sini itu pasti sangat besar, karena itu tadi ya, hati perempuan itu adalah samudra, bukan setetes air dalam samudra, tapi perempuan itu punya hati seperti samudra. Itu tadi. Jadi yang bisa mengayomi anak-anak itu biasanya memang yang kuat perempuan. Banyak psikolog itu didatangkan dari luar negeri, itu ya perempuan. Jadi misalnya ini ya, sebenarnya ini sedikit off the record. Jadi ketika berada di camp enggak, kita ngomong camp yang camp yang agak berat. Jadi misalnya si anak ini benar-benar sudah mengalami traumatik yang sangat besar. Bapak ibunya dibunuh di depan dia masih harus mengalami sodomi, dia harus mengalami itu terjadi, itu benar-benar terjadi, dan itu hampir itu bukan hanya puluhan, ratusan anak mengalami seperti itu. Bahkan ketika saya datang, ketika dengan UNICEF segala macam itu datang, itu nggak ada anak yang nggak nunduk, semuanya pasti nunduk. Tapi ada organisasi, ya ini saya nggak bisa menyebutkan, mereka memang kalau saya bilang biadab. Jadi anak-anak ini ketakutan yang luar biasa, trauma yang biasa, tapi begitu mendengar musik gambus, musik apa, dia langsung berdiri kayak topeng monyet. Dia menari. Nanti setelah menari, dia akan, musiknya dimatiin, dia akan kembali diam dan tidak mau bicara. Saya untuk membuat dia ini, untuk membuat ketika saya panggil misalnya Ahmad kayak gitu, untuk kontak mata aja saya butuh 3 minggu. Untuk kontak mata saja saya itu butuh 3 minggu. Dan itu semua apa? Ini perempuan yang dibutuhkan. Karena apa? Mereka membutuhkan sosok ibu. Jadi peran perempuan ketika terjadi peperangan itu sangat luar biasa. Langkah jangkanya perempuan itu panjang banget. Mungkin kalau suami istri, mungkin kalau istrinya mati dulu, bapaknya pasti kawin lagi. Itu kemungkinannya sudah 80-20. Tapi kalau misalnya suaminya yang meninggal, belum tentu ini perempuan ini nikah lagi. Itu tadi. Jadi kekuatan itu tadi, perempuan itu luar biasa dalam wilayah perang. Jadi yang misalnya yang memasak, yang itu semuanya pasti perempuan. Dan untuk menyembuhkan traumatik itu juga perempuan. Itu nggak misalnya nggak hanya di wilayah tertentu, di Kashmir pun juga seperti itu. Camp kayak gitu saya sangat dekat dengan anak-anak, itu sangat dekat. Jadi kalau di Kashmir sore itu saya pasti main kriket sama mereka, main kriket di hamparan salju kayak gitu. Itu jadi hiburan kita ya seperti itu, main kriket sama anak-anak, dan itu pendekatan emosional yang sangat luar biasa dengan mereka. Siapa lagi yang bisa seperti itu? Perempuan. Jadi tadi ya Mas Tommy, jelas Mas? Ya. Oke.
Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Mbak Anita tentang pendekatan ketidaksetaraan gender. Sekarang udah nggak usah ngomongin gender kayak gitu, nggak akan ada habisnya. Tunjukkan kemampuan kalian sebagai perempuan, apa yang bisa kalian lakukan. Jadi nggak harus nih dalam arti, tapi semuanya kita punya batas. Juga nggak ngawur, istilahnya misalnya sudah suami istri sampai melupakan rumah tangganya, melupakan itu juga nggak benar. Jadi apa yang bisa kalian lakukan, lakukan. Itu tadi, itu yang menyebabkan jadi gender ini wes nggak ada gender. Jadi ketika saya misalnya ditanya sukses itu apa sih menurut Mbak Uki, ketika saya akan bilang sukses buat saya ketika saya bisa berbagi dengan sekitar saya, apapun itu, lakukan itu wahai perempuan. Kalian nggak punya duit, pengen berbagi dengan sekitar, anak-anak, mengajar, belajar yang kecil-kecil, yang sederhana, buang sampah sembarangan, jangan sembarangan. Itu juga tunjukkan, itu sudah luar biasa. Itu tadi, jadi kita nggak usah ada namanya pendekatan gender, otomatis laki-laki itu akan menghormati hal-hal sederhana yang dilakukan perempuan, itu otomatis kok. Itu ya benar toh Pak? Ya, benar Bu. Nah, itu sampai ngantuk ya kan? Jadi kemudian gimana Mbak? Siap. Sudah mendapat itu belum pencerahan dari tadi gender tadi? Sudah Bu. Ya sudah ya. Sudah katanya bapak-bapak. Yang penting kayak gitu. Wes nggak usah mikir gender lagi. Sekarang sudah nggak ada zamannya. Tapi lakukan apa yang bisa kalian lakukan. Dari hal sederhana sampai hal besar. Kemudian tentang kode etik jurnalis, independen, idealisme, itu semua pasti terkait dengan idealis dibungkam, jurnalis mengalami pembungkaman segala macam. Jadi saya tegaskan, jurnalis itu juga manusia. Jurnalis itu tetap manusia, punya keterbatasan. Dan jurnalis harus tetap berpikir, nih gue mau lempar berita, mikir efeknya untuk berita ini nanti impact berita yang akan saya lempar ini ke masyarakat apa, ke keluarga saya apa, ke diri saya apa, ke anak saya apa. Itu perhatikan, nggak usah merasa kadang sok jual, wah idealis, wah aku jurnalis, aku idealis. Jangan seperti itu. Mau melempar berita, mau melempar itu, pikir itu dulu. Jadi jurnalis itu tetap manusia. Idealisme itu boleh, idealisme boleh. Tapi kalau benar-benar kalian siap mati, itu aja. Jadi itu. Jadi perhatikan ketika mau melempar berita. Ini kalau tak lempar sekian persen apa ya akibatnya? Kalau saya lempar sekian persen apa akibatnya? Itu satu caranya. Yang kedua, menggunakan prosa yang halus, pengantar yang halus. Gitu. Jadi misalnya kalian bicara tentang pembakaran gedung, misalnya tahu siapa pelakunya, siapa itu tahu. Tapi dilakukan dengan pengantar yang halus, prosa yang sangat halus, yang dimana tidak akan ketebak. Itu disamarkan semuanya. Jadi itu independen, ya memang jurnalis itu independen, tapi ya itu tadi independen, idealisme, semuanya harus tetap pakai logika kalian. Berapa persen nih yang bisa dilempar? Kayak gitu. Akibatnya apa? Impactnya apa? Kayak gitu. Jadi itu jelas ya Mas, yang kode Mas Imam. Mas Imam, ya itu tadi ya. Ya jadi sekarang wartawan kita itu mengalami banyak pembungkaman, mengalami dibayar kayak gini. Kita nggak boleh ngejat itu. Belum tahu kan yang sesungguhnya terjadi. Kayak gitu. Yang sesungguhnya terjadi bener nggak itu kayak gitu. Wartawan itu tetap manusia, jurnalis tetap manusia kok. Gitu. Berhenti dulu.
Enggak HP, Pak. Oh, bukan, ya. Oke. Oke, jadi itu ya, gitu. Oke, berikutnya